Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Sebenarnya ya saya tidak ingin mengomentari hal ini begitu kan. Tapi begitu banyak ya komentar-komentar netizen ya mengomentari ini dan menganalisis apa yang sebenarnya terjadi begitu. Oke lah. Ditolak dan dibubarkan Banser, pemuda Aswaja ya Ustadz Khalid Baslama harus introspeksi diri. Katanya dibubarkan karena ya ceramah-ceramah Ustadz Khalid Baslama ini ya mengandung unsur satu ya karena tidak sesuai dengan konteks yang ada di Indonesia itu sendiri, soal bid'ah dan sebagainya begitu kan. Tetapi ya yang namanya toleransi kita harus hargai itu begitu. Dalam artian apa? Dalam artian bahwa selama dia masih menyebarkan agama Islam ya, agama-agama Islam yang tidak menyimpang dengan satu tantangan atau budaya yang ada di Indonesia, mengapa kita harus tolak begitu kan? Tetapi kalau di luar itu, wallahu alam, di mana ranahnya? Karena kami tidak punya ranah itu begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti itu. Ini komentar-komentar netizen: ditolak dan dibubarkan Banser, pemuda Aswaja Ustadz Khalid Baslama harus introspeksi diri. Ini banyak. Kami warga Jabar tidak menolak. Lanjutkan Pak Ustadz Khalid, yang berhak menolak adalah MUI dengan parameter yang jelas dan polisi. Sekarang tinggal daerah sana mau diam saja, nggak orangan atau dengan Ustadz yang diganggu. Udah itu aja ini. Nggak kebalik Tahca, ini siapa yang seharusnya introspeksinya? Arogansi, gemar membubarkan pengajian, suka mencap yang bukan kelompoknya radikal ya, Wahabi dan anti toleransi, padahal sesama muslim. Gue wedi dan neng akhirat Tahca. Ini apa yang saya bacakan pro dan kontra ya di Twitter ya, tetapi ini bagian dari aspirasi dan edukasi begitu ya. Mengapa orang yang mau berdakwah kok ditolak? Kalau mau ditolak, tolak pemikiran saja, itu lebih bijak. Betul sekali begitu. Kita harus mengedepankan musyawarah terlebih dahulu begitu kan ya. Dengan tidak hanya keluar-keluar di media sosial begitu. Wajarlah kita pegangan mereka kan bukan Al-Quran dan hadis, tapi piagam PBB. Mereka pasti benci dengan ulama yang berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Ini komentar netizen ya. Orang-orang yang suka sama Ustadz Khalid ya cuma orang-orang ini. Banyak sekali. Apa nggak ada pertemuan untuk tabayun ya? Sesama muslim kok selalu membubarkan pengajian. Justru malah sholawatan di gereja juga kok nggak dibubarkan. Sesama muslim ya selalu azab bertengkar hanya karena merasa paling benar. Betul sekali begitu komentar-komentar seperti ini begitu kan. Tetapi ya edukasi saya bahwa kita harus menghormati satu sama lain begitu. Selama dia masih menyebarkan agama-agama Allah, agama-agama Islam, ngapain kita harus membubarkan itu begitu kan? Kalau walaupun muncul spekulasi si A si B, wajar karena inilah masyarakat Indonesia lebih mengedepankan tabayun terlebih dahulu begitu kan ya. Karena memang muncul spekulasi ya Ustadz Khalid Baslama dan lainnya dicap sebagai Wahabi begitu kan ya. Tetapi di satu sisi lihat rekam jejaknya, apakah dia masih merah putih kan, seperti itu logika-logika kita begitu kan ya. Kalau sedang melihat apa bedanya isi ceramah dia dengan Ustadz yang selama ini saya ikuti ya. Bahkan ya Dr. Ar-Razi Hashim ya, dan Dr. Hendri Rais ya, dan Mawardi Umar Soleh dan beberapa Ustadz Aswaja lainnya. Lu introspeksi Jir ini, pemimpin dan anggota Banser memang sangat cerdas dan powerful atur-atur pengajian di seluruh masjid dan musola di wilayah NKRI. Akan tetapi mestinya tidak perlu ya overthinking dan overthinking karena akan merugikan atau merampas hak sesama warga negara dan sesama umat beragama. Itu yang harus kita luruskan bersama, bahwa sering ya selama kita tidak melanggar aturan-aturan Allah begitu kan ya, dengan kondisi situasi bangsa kita, ngapain kita harus membubarkan itu? Tapi kalau di luar itu begitu kan ya, wajar kalau memang itu ada penolakan begitu. Tapi saya tidak mendukung siapa saja, tapi memberikan edukasi kepada bangsa kita, lebih baik tabayun aja terlebih dahulu begitu kan ya. Itu yang seharusnya kita lakukan begitu. Banser yang harus introspeksi karena dengan non-muslim bisa toleransi. Itulah yang menjadi kenapa kita harus bertabayun terlebih dahulu, jangan saling menyalahkan begitu kan ya. Bangsa Indonesia itu ya sukanya menyalahkan satu sama lain. Kita harus beredukasi dan bertabayun kepada siapa mereka begitu kan. Kalau memang dia melanggar dengan aturan-aturan Allah, ya mengapa kita harus ada seperti itu begitu kan. Ya karena memang dakwah itu menyebarkan agama Islam, agama Allah begitu kan, menyebarkan dengan hati yang tentram ya, tanpa membenci satu sama lain kan, kira-kira seperti itu logika-logika kita begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini.
Ini beritanya ya, ini agak menarik ya. Ditolak dan dibubarkan Banser, pemuda Aswaja Ustadz Khalid Baslama harus introspeksi ya. Ini kok agak kebalik ya. Dikutip dari Demokrasi ya, Ustadz Khalid Baslama CS yang ditolak dan dibubarkan anggota Barisan Ansor Serbaguna Banser harus introspeksi, bukan menyalahkan pihak lain. Nah, itulah yang kemudian kenapa kita selalu menyalahkan pihak lain. Sebenarnya tabayun terlebih dahulu begitu kan. Apa yang harus kita lakukan begitu kan. Kalau memang dia dengan ceramah-ceramah yang radikal misalnya, ya menutup kemungkinan itu bertentangan dengan budaya-budaya kita begitu kan. Karena yang namanya terorisme dan sebagainya itu adalah musuh kita bersama begitu. Saya tidak menjustis itu begitu kan. Bahkan demikian dikatakan koordinator pemudaan Aswaja Nur Khalim dan pernyataan kepada redaksi Suara Nasional. Bahkan pernyataan Ustadz Khalid Baslama CS yang menyatakan Maulid bid'ah itu memunculkan keresahan di masyarakat. NU dan Muhammadiyah sebagai ormas terbesar di Indonesia tidak membedakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kata Nur Khalim ya, Banser yang menolak ceramah Ustadz Khalid Baslama untuk mencegah tindakan anarki terhadap para penceramah Wahabi atau Salafi. Justru yang dilakukan Banser itu yang mencegah masyarakat main hakim sendiri, betul ya. Ini kan alasnya kan seperti itu begitu kan. Menurut Nur Khalim yang dibubarkan ditolak Banser itu para penceramah agar Islam yang menimbulkan perpecahan umat Islam dan NKRI. Banser lalu menjaga pengajian yang selalu membawa persatuan umat Islam dan NKRI. Nur Salim mengatakan saat ini Banser sengaja di framing buruk oleh kelompok radikal yang menginginkan Indonesia terpecah-pecah. Betul begitu kan. Dalam artian bahwa begini, kita jangan sampai terprovokasi dengan hal-hal yang memang berpecah belah kutub bangsa kita begitu kan. Karena bangsa kita dibangun bersama-sama lalu kemudian di framing ya saling menyalahkan satu sama lain begitu kan. Tetapi kita lihat tabayun terlebih dahulu begitu kan. Tabayun kepada mereka apa yang mau diungkapkan, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat ya. Kalau memang Khalid Baslama menyampaikan tentang ajaran agama agama Allah, agama Islam dan sebagainya, mengapa tidak begitu kan? Tetapi perlu diingat bahwa ya kalau sekiranya itu bertentangan dengan budaya-budaya kita, dengan budaya Nusantara kita, ya itulah yang kemudian menjadi ciri khas bagi orang-orang terhadap penolakan-penolakan kepada orang-orang yang memang sengaja berpecah belah kepada bangsa kita begitu kan. Karena pada hakikatnya seperti Maulid Nabi begitu kan itu muncul spekulasi, ada yang boleh dan ada yang tidak. Jangan sampai ada sesuatu yang memang tidak memperbolehkan si A, si B dan si C begitu kan. Itu akan menjadi pertentangan yang sangat luar biasa di situ begitu kan. Kalau memang tidak suka ya biarkan aja kan, begitu logika kita begitu kan. Kita harus bernarasi dengan edukasi yang baik begitu. Banser tidak peduli ocehan kelompok radikal, yang penting bagi Banser menjaga NKRI, pungkasnya. Banser tak terima Ustadz Khalid Baslama ceramah di Masjid Raya Al-Jabar. Anggota ya FP Ansor Banser Afif Fuadi Saidi ramai diperbincangkan warganet. Bahkan Afif diperbincangkan lantaran dia tidak suka kepada Ustadz Khalid Baslama ya akan mengisi ceramah-ceramah Masjid Raya Al-Jabar ya GDBH Kota Bandung, Jawa Barat. Bahkan ya mempertanyakan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengapa memberikan izin kepada Ustadz Baslama ya untuk ceramah di masjid itu. Afif mengaku kecewa kepada Ridwan Kamil. Cuitan itu pun viral, sejumlah warganet mengingatkan Afif sebagai anggota Banser dan untuk tidak arogan ya atau tidak mudah melabeli seorang yang berbeda pandangan, apalagi sampai mengintervensi sesuai kehendak siapa penceramah yang layak dan tidak layak memberikan kajian itu. Ini banyak komentar-komentarnya ya di sini dan bahkan ya saling berkomentar dan saling menyalahkan satu sama lain. Bagi saya bangsa kita tidak harus menyalahkan itu begitu kan. Dalam artian kita harus bertabayun apa yang mau disampaikan Khalid Baslama kepada pemirsa di situ begitu kan ya. Kalau memang itu bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan akar budaya-budaya kita, itu yang seharusnya kita awasi begitu, bukan hanya membubarkan hal ini begitu kan. Ya karena mungkin saking takutnya kepada hal-hal seperti ini tidak terjadi ya bisa jadi dengan hal-hal seperti itu ada pengawasan begitu kan. Bahkan ini GP Ansor dan Ibnu tolak pengajian Ustadz Khalid Baslama di Soltang ya. Beberapa waktu Ansor juga menolak rencana kajian Ustadz Khalid Baslama di Sulawesi. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Sulawesi ya Tengah Profesor Sagaf dan Patolangin menanggapi aksi penolakan Ikatan Pelajar NU GP Ansor dan PMI atas rencana kehadiran Ustadz Khalid Baslama di Palu. Sagaf mengatakan dakwah menjadi sebuah hak dan kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan ya
akan tetapi kata Profesor Sagaf ya, dakwah sebaiknya ditunda apabila menuai pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Betul begitu kan? Mungkin akan lebih mengalah atau apa begitu kan? Karena pada hakikatnya ya daripada berpecahan ada ini dan itu ya mending ya kita harus mengalah itu begitu kan. Penolakan ini alasannya, penolakan oleh pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama GP Ansor dan PMI Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah menjadi kegiatan tablik akbar Ustadz Khalid Basalamah. Ini banyak sekali ada penolakan-penolakan dengan alasan bahwa ya mereka tidak sesuai dengan tradisi adat istiadat dan budaya masyarakat Indonesia, khususnya tanah Khaili ya, dan kerap menimbulkan keresahan di situ. Itu alasannya begitu kan. Bahkan ini sampai dengan suratnya begitu ya. Kalau memang seperti itu tidak sesuai ya kita harus ada harus ada musyawarah dan tabayun terlebih dahulu, jangan saling menyalahkan satu sama lain begitu kan ya. Jangan hanya mengedepankan sana sini begitu kan ya. Orang berpikiran berspekulasi bahwa itu adalah buruk dan bisa mencederai perpecahan bangsa kita itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.